Nah, saya heran ya guys ya, hal biasa di tempat saya, ya, hal biasa terjadi di tempat saya ini, tapi kalau di Malaysia itu sama sekali tidak boleh dilakukan ya guys ya. Biasa di tempat saya, di Malaysia sangat dilarang. Kalau di Malaysia itu beda guys. Di Malaysia beda dari Indonesia dalam hal ini sangat tegas, nggak bisa main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Apa kabar Anda? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Begitulah doa saya kepada kita semua. Dan apapun itu aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, satu lagi video yang seru, unik, menarik yang akan kita reaksi. Kali ini pengalaman yang dialami oleh orang Indonesia. Yang mana di sini pengakuan yang sangat mengejutkan guys, sangat mengejutkan. Ini atas dasar pengalaman dia selama dia di Indonesia dan juga di Malaysia. Karena dia memiliki kendaraan di masing-masing negara tersebut. Dia orang Indonesia, memiliki kereta di Indonesia, dan juga memiliki kereta di Malaysia. Nah, di sini guys, di sini perbedaannya dia akan mulai bagaimana pengalaman hidupnya selama dia berkereta di Malaysia dan juga di Indonesia. Sebenarnya apa sih keuntungannya dan juga kekurangannya. Nah, di sini guys, di sini walaupun ada sedikit membahas tentang perbandingan, tapi kita fokus kepada pengalamannya ya guys ya. Enakan yang mana sih ya? Saat punya kereta di Indonesia atau di Malaysia. Nah, saya ingin tahu nih guys ya, karena saya juga punya kereta di Indonesia. Nah, apakah pengalaman punya kereta di Malaysia itu jauh lebih enak daripada punya kereta di Indonesia? Berikut kita akan saksikan videonya guys ya. Saya penasaran, sebenarnya pengalaman apa sih yang akan dia katakan di video ini? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan segera mereaksi. Ini dia. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Waalaikumsalam, ini Abang. saya sambil ngantar istri ke pasar, mau ngevlog dikit lah tentang apa ya, oh ya, coba tentang perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan mobil antara di Malaysia dan di Indonesia. Mobil antara Malaysia dan Indonesia. Baik. Silakan nanti disimpulkan mana yang lebih simple, lebih gampang, dan lebih murah. Pertama, soal surat kepemilikan mobil. Perbedaannya antara di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia guys, di Indonesia itu ada namanya BPKB. Iya benar. STNK juga. Ini kereta terfleksibel. Nah, STNK juga ya. BPKB dan STNK. Ada namanya STNK. Ada namanya pajak. Di antara tiga itu, dua harus dibawa kemana-mana. Kecuali BPKB. Nah, kalau di Malaysia, ada namanya geran. Geran itu besarnya sepertiganya kertas A4. Geran. Kita pause sedikit guys ya. Tadi ada tulisannya sijil kendaraan. Sijil. Sijil ini mengingatkan saya seperti pernah saya mendapatkan info tentang sijil. Sijil kawin juga ya guys ya. Sijil kendaraan juga. Artinya sijil itu bukti kepemilikan, ya mungkin seperti itu ya. Sijil. Anda komen aja guys. Oke, kita lanjut. Itu bukti kepemilikan, satu lembar saja. Bukti kepemilikan. Yang kedua, ada yang namanya rotek. Rotek. Sijil dan rotek. Pajak jalan. Nah, pajak jalan. rotek ini ditempel di kaca depan berupa stiker guys. Berupa stiker. Nah, kecil aja ukurannya segini aja. Ditempel di kaca di pojok
depan, kiri atau bawah terserah. Namun kalau untuk mendapatkan rotek ini harus rotek itu pajak. Untuk mendapatkan rotek harus ada asuransi. Oh, aduh, ada asuransi. Asuransi ini kalau di Malaysia hukumnya wajib, guys. Tidak boleh tidak. Kalau tidak membayar asuransi, maka tidak akan mendapatkan seperti STNK-nya Indonesia itu. Berapa Cicil harus atau rotek bayar? Nah, asuransi ini macam-macam. Setidaknya ada 2. Ada namanya first party, ada namanya third party. Yang murah adalah yang kedua. Tentu saja karena murah itu yang di cover hanya sedikit. Ya misalnya gitu. kalau hilang 80% diganti. Lalu kemudian kalau kecelakaan kita nabrak misalnya, maka mobil kita nggak dapat ganti. Yang dapat ganti adalah justru yang kita tabrak. Gitu guys. Sekarang berapa besarnya bayar rotek atau pajak jalan? Pajak jalan di sini murah. Kalau mobil saya 600 cc ini hanya 70 ringgit. Kalau di Indonesia kurang lebih 250 ribu. Iya, 240 ribu. Ya, 240 namun ribuan ya. Namun asuransinya ini yang agak mahal. Asuransinya yang murah sekitar 425 ringgit. Berarti sekitar 1,5 juta, nggak sampai lah, nggak sampai 1,5 juta. Total insurans habis kalau 1 tahun sekitar 1.750.000 itu untuk 1 tahun. Lah bagaimana kalau nggak punya duit? Nggak apa-apa, beli 6 bulan. Jadi asuransinya beli 6 bulan, maka roteknya juga bisa beli 6 bulan guys. Separuhnya, kurang dari separuh nggak boleh. Jadi 6 bulan itu bisanya. Baik. Sampai di sini saya sudah cukup paham ya guys ya. Ternyata bayar pajaknya itu tidak terlalu mahal, hanya 240 hingga 250 ribu rupiah untuk pajak kereta di Malaysia CC 1600. Itu nilai yang sangat murah sekali guys. Makanya banyak orang di Malaysia, kadang satu orang punya 2 hingga 3 kereta ya guys ya. Dia bisa tinggal pilih mau kemana dia pergi ya, disesuaikan dengan keretanya. Oh, rupanya saya baru tahu tentang hal ini ya guys ya. Namun asuransi atau insurannya yang agak lebih mahal ya. Tapi berbaloi lah, cukuplah itu ya guys ya. Karena kita kemana-mana, nyawa keselamatan harus yang paling diutamakan. Tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia. Oke? Nah gitu. Lalu bagaimana kalau lambat? Kalau di Indonesia yang saya dengar, kalau lambat akan kena denda per hari. Per hari apa ya, sekitar 8.000 atau berapa gitu ya. Kalau di Malaysia nggak ada namanya denda. Nggak ada denda. Asalkan tidak sampai 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun. Kalau itu halus, kalau lebih dari 1 atau 2 tahun itu akan ngurusnya harus dari awal lagi guys. Jadi kalau seandainya mobil saya roteknya mati, nggak punya duit, saya biarkan dulu, saya nggak pergi jauh-jauh ya. Nanti kalau sudah punya duit baru akan saya bayar asuransi dan roteknya. Begitu. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana cara mengurusnya. Kalau di Malaysia ngurus hal-hal yang tadi, surat menyurat, bayar pajak dan bayar rotek, semuanya dilakukan di namanya JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Kalau di Indonesia kayaknya seperti di LLAJ, seperti begitu. Bukan ke polisi, bukan ke Samsat ya. Di Indonesia Samsat. Jadi ngurusnya semuanya ke JPJ tadi, seperti di LLAJ. Kalau membuat atau membayar rotek
itu sekalian bayar asuransi. Iya, iya. Simple saja. Kita datang ke tempat, bisa di kantor pos. Nah, kantor pos ini biasanya menyediakan asuransi dan juga menyediakan pembayaran rotek. Kalau saya misalnya kalau datang ke pos, mesti ditanya apa asuransinya. Saya minta yang paling murah, itu saja. Setelah itu kita bayar kurang lebih 425 ringgit, ditambah rotek 70 ringgit. Biasanya bayar ongkos ke kantor pos 2 ringgit. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk ngurus rotek dan asuransi tadi? Tergantung antrian biasanya. Kalau antriannya panjang, yang lama itu ngantrinya. Tapi kalau ke kantor pos, paling antriannya 3-4 orang saja. Setelah nyampe di counter, ya kurang lebih 5 menit. Bayar, surat langsung di print, selesai. Tidak ribet. Enak di kantor pos dong. Nah, sekarang ada lagi yang berkaitan dengan tilang. Tilang, baik. Menarik ya. Kalau bahasa Malaysianya saman. Iya, saman. Siapa yang berhak menilang kalau di Malaysia? Ada 3 guys. Ada 3. 1, polisi. Kalau terjadi pelanggaran jalan raya. Yang kedua, JPJ, yang tadi seperti DLL, AJR Indonesia. Yang ketiga, sepertinya kalau di Indonesia Satpol PP. Kalau di Kuala Lumpur namanya DBKL. DBKL itu apa ya kepanjangannya ya? DBKL. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Lagi-lagi informasi menarik yang baru saya ketahui ya. Ternyata kalau di Indonesia itu yang berhak untuk menangkap ataupun menilang atas dasar kesalahan di jalan raya itu adalah polisi kalau di Indonesia. Ternyata kalau di Malaysia itu ada 3 ya guys ya. Selain polis ada tadi seperti DBKL ya guys ya. Jadi ini instansi yang berhak untuk menangkap orang yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Jadi artinya ya, itu artinya bahwa di Malaysia itu sangat-sangat tegas dan harus bisa berhati-hati bagi pengendara ya, karena bukan satu saja. Kita bukan dipantau oleh satu instansi saja, namun ada 3 yang berhak untuk menangkap kita di jalan raya guys. Nah, ini jadinya meningkatkan kewaspadaan semua orang untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. Oh, makanya terjadi seperti itu di Malaysia itu lebih tertib. Ternyata begini ya guys ya. Ya. Oke, Raya Kuala Lumpur. Nah, untuk yang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini khusus menyaman atau menilang yang salah parkir. Misalnya parkir tidak pada tempatnya, lalu kemudian parkir di tempatnya tapi tidak membayar. Nah, kalau urusan jalan raya di BKL tidak menilang. Nah, selanjutnya berapa besarnya tilang atau saman? Kalau salah parkir yang pernah saya alami, yang pertama saya kena tilang 30 ringgit. Karena parkir tidak di tempat, tidak di kotak yang sudah disediakan. Tentu saja pasti tidak membayar. Saya kena 30 ringgit. Nah, ketika di saman itu atau ditilang, kalau saya lama tidak ngambil, yang kedua saya kena yang kedua, yaitu bannya dikunci. Bannya dikunci, lalu kemudian di depan di kaca itu dikasih kertas. Di situ juga tertera nomor telepon yang harus dihubungi kalau ingin membuka. Akhirnya saya telepon dan kurang lebih 1 jam saya tunggu di dalam mobil dalam keadaan mobil terkunci sambil dilihat orang banyak. Ya malu sedikit, nggak apa-apalah untuk pengalaman.
Betul bang, betul. Akhirnya saya untuk bayar buka kunci itu 50 ringgit. Oh, Jadi 50, total saya harus membayar 80 ya. 80 ringgit. 80 kali 3,5 karena ringgit itu 3.500. Nah, bagaimana kalau jalan raya? Kalau jalan raya bisa ada namanya tilang maksimal. Tilang maksimal. Saya pernah kena tilang juga maksimal karena kecepatan. Oh, karena Kecepatan di tol itu maksimal 110 km per jam. Saya nggak terasa melebihi itu. Saya hanya 112. Oh, Ternyata saya kena sedikit tilang saja. karena di situ ada foto yang saya nggak tahu. Bisa foto oleh polisi, bisa foto otomatis yang sudah di jalan raya. Tiba-tiba canggih ya. kurang lebih 3 hari ada surat ke rumah. Oh, langsung ke rumah. Di situ menerangkan lengkap surat tilang, isinya adalah pelanggaran kecepatan. Kecepatan yang dibolehkan 110, kecepatanmu 112. Lalu kemudian sedikit saja padahal disertakan foto mobilnya dan plat nomornya. Lalu ditunjukkan berapa besarnya tilang yang harus dibayar. Diberi waktu kurang lebih kalau dibayar 14 hari. Sebelum 14 hari itu 300 ringgit kalau nggak salah waktu itu. Ya, waktu itu saya bayar 300 ringgit. Kalau melebihi maka semakin lama akan semakin naik. Oh iya. Dan sudah saya ketahui hal yang selama ini masih menjadi pertanyaan bagi saya, guys ya. Masih yang ingin saya ketahui dari Malaysia adalah hal-hal seperti ini. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak ya, guys ya. Apa yang menjadi tanda tanya besar saya selama ini tentang bagaimana orang berkendara di Malaysia, berlalu lintas di Malaysia. Dan ini adalah pengalaman orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini, guys ya, Cikgu asal Indonesia, dia punya kereta di Indonesia. Namun dia juga punya kereta di Malaysia. Nah, apakah pengalaman dia yang lebih enak di Indonesia ataukah yang lebih enak itu di Malaysia? Tentu akan ada plus minusnya, guys ya. Plusnya apa di Indonesia dan di Malaysia itu plusnya apa dan minusnya seperti apa. Nah, di sini sudah dibahas ya, guys ya. Bagaimana kalau kita bahas terlebih dahulu tentang Malaysia ya. Rupanya di situ ada sijil kendaraan. Jadi sijil kendaraan ini, nah info yang baru saya ketahui ya, guys ya, baru sekali ada sijil kendaraan. Jadi sijil kendaraan itu seperti kalau di Indonesia itu namanya BPKB ya, guys ya. BPKB hak kepemilikan kendaraan tersebut. Jadi yang kedua itu kepemilikannya adalah Rotek ya, guys ya, Rotek. Jadi yang membedakannya di sini ya, ternyata saya baru tahu ya, asli saya baru tahu. Ternyata yang membedakannya itu adalah kalau si Rotek ini itu sebenarnya bayarnya nggak mahal ya, nggak mahal, hanya 240 hingga 250 ribu rupiah. Itu pun cc-nya sudah tinggi, 1.600, cukup tinggi ya, guys ya, di harga pajak segitu. Tapi yang mahalnya bahkan bukan harga pajak, tapi itu adalah insuran atau asuransinya, guys ya. Asuransinya itu bisa mencapai, tadi dikatakan abang ini, 1.500.000 hingga 1.700.000 rupiah. Jadi itulah yang harus dibayarkan, bayar pajak Rotek dan juga asuransi secara bersamaan dalam waktu 1 tahun. Jadi setiap tahun dibayar ya, guys ya. Sama seperti apa yang di Indonesia yang terjadi ya, guys ya. Tapi yang membedakan di Malaysia itu adalah siapa yang berhak menilang ya, guys ya. Siapa yang berhak menilang di Malaysia? Ternyata ada 3 ya, guys ya. Walaupun tidak semuanya di jalan raya, tidak semuanya bisa menilang di jalan besar, tapi ada 3 yang dapat menilang di Malaysia selain polis ya, guys ya. Polis termasuk ya. Nah, tentu ini justru akan meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan ketaatan ya, guys ya, ketaatan berlalu lintas di Malaysia, karena bukan hanya polis. Oke, seandainya kita tidak nampak polis di daerah itu, tapi kita tentu akan dipantau oleh oknum-oknum atau juga instansi lainnya saat kita berkendara. Nah, bayangkan aja, guys, bayangkan Malaysia itu sudah memiliki teknologi yang memungkinkan sangat efisiensinya waktu mereka saat memantau, melihat bagaimana pergerakan pengendara itu di jalan raya. Nah, abang ini udah kena ya, udah kena tilang saat parkir yang salah tempat parkir, dan juga sudah kena tilang juga kecepatan kendaraan bermotor. Nah, ini pengalaman saya, guys. Pengalaman saya memang ada di sini, jalan tol atau highway itu ada. Di situ sudah ditempatkan tertera 100 km per jam. Tapi apa yang terjadi?
Ya, apa yang dilakukan oleh pengendara di tempat saya ini, guys? Kebanyakan itu mereka bahkan lebih mencapai yang sudah ditentukan. Kadang bisa sampai hampir 200 kecepatannya, bahkan sampai hingga 150 hingga ke 200 km per jam. Itu kan sangat tinggi. Yang mana seharusnya di situ 100 km per jam, tapi kecepatan nyatanya mereka itu hampir di 200 km per jam. Dan itu sangat tinggi. Resikonya juga sangat tinggi juga ya, guys ya. Makanya itu, bahkan dipantau oleh CCTV, guys. Dipantau oleh CCTV, kecepatannya sudah tertera maksimum wajib 100 km per jam. Bahkan banyak orang yang lebih daripada itu, tapi nggak ditangkap ya. Kalau di Malaysia itu beda, guys. Di Malaysia beda dari Indonesia dalam hal ini, sangat tegas. Nggak bisa main-main. Tadi dikatakan kecepatan maksimum 110 km per jam. Tapi abang ini lupa dan kelewatan. Hanya 2 saja, guys. 112. Bayangin ya. Bayangin yang di Indonesia 100 km dilakukan hanya itu 200 km per jam nyatanya. Tapi kalau abang ini 110 tapi dia lakukan 112. Hanya 2 saja, guys. Tapi akhirnya apa? Surat tilang datang ke rumah dengan menyertakan bukti-bukti yang ada. Jadi abang ini nggak bisa mengelak lagi ya, guys ya. Karena kalau saya lihat sangat tegas, itu hukum memang berjalan sangat membuat orang jadi disiplin. Jadi apa dampaknya, guys? Apa dampaknya? Apa efeknya? Tentu abang ini akan merasa jera ya, guys ya, merasa tidak akan mau lagi melakukan hal tersebut. Untuk parkir, dia pasti akan lebih waspada melihat apakah ini areal free atau diperbolehkan untuk parkir, atau area yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Harus diketahui oleh abang ini sebelum dia parkir. Nah, hal itulah karena pengalaman di dalam hidupnya itu membuat dia belajar banyak tentang tata tertib yang ada di jalan raya, guys ya. Dan juga hal lainnya tentu abang ini akan belajar dan lebih waspada lagi untuk menambah kecepatannya. Bahkan ini 2 saja udah ditilang, guys ya. Apalagi sampai abang ini menginjak pedal gas hingga kecepatan 200 km per jam. Tentu itu langsung ditilang ya, guys ya. Nah, saya heran ya, guys ya. Hal biasa di tempat saya ya, hal biasa terjadi di tempat saya ini, tapi kalau di Malaysia itu sama sekali tidak boleh dilakukan ya, guys ya. Biasa di tempat saya, di Malaysia sangat dilarang. Tapi di sini tidak berniat untuk membanding-bandingkan siapa yang lebih baik, siapa yang tidak baik ya, guys ya. Tidak begitu. Karena kita tahu kedua kondisi situasi negara sangat berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Dan semoga nanti di Indonesia ini agar lebih tertib lagi dalam berlalu lintas ya. Kalau itu kecepatannya 110 km per jam maksimal, maka ikutilah aturan yang ada. Jangan sampai berlebihan, apalagi itu sampai 200 km per jam. Itu dapat membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lainnya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.